Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun kita berada, baik di belahan tenggara maupun utara, baik itu di kutub selatan maupun kutub dimanapun kita berada, intinya hidayah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Hamdan syukran lillah wa tabarakallahu wa ta'ala ala yu'tina ni'amah wa salamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak di antara saudara-saudara kita yang pada saat ini Allah halangi mereka, Allah belikan mereka berupa uji coba, nikmat yang Allah tangguhkan bagi mereka, yaitu kesehatan, sehingga pada bulan Ramadan ini mereka menunggu, tidak melaksanakan sebab sakit yang sangat teramat. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, pendengar yang budiman, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini baik kesehatan jasmani maupun rohani kita tampil untuk beribadah menyambut Ramadan pada bulan ini. Salawat beriringan salam, salat curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir kelak karena syafaat dari Nabi kita akan bertemu dan merindui cinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modernitas zaman menggilas keadaan umat manusia baik di negara Eropa hingga sampai di negeri kita Indonesia. Tapi ada beberapa faktor yang menjadi sebab muakkadah yang harus kita pertimbangkan. Seakan-akan fenomena lintas zaman hilang kita rasakan. Budidaya sejarah bahkan khutbah dari Rasulullah hingga sahabat hilang begitu saja. Lantas yang menjadi pertanyaan terbesar adalah di manakah hadirnya agama menyelesaikan kehidupan umat manusia? Pendengar dimanapun kita berada, berbicara tentang Al-Quran, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman dusturiah kepada umat manusia, sehingga kelak bagi mereka yang mengikuti sunnah dan perintah Allah akan Allah dan Rasulnya jamin hingga yaumil qiyamah. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari Al-Quran Allah akan menjelaskan petunjuk-petunjuk demi kehidupan kelangsungan kita terhindar dari syahwat dan godaan nafsu dunia. Bagaimana tidak? Selain Al-Quran memerintahkan kita untuk beribadah, salat dan sebagainya, Al-Quran juga memberikan patokan dasar agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah akan terikat dengan hati. Hati akan beresonansi dengan jiwa. Jiwa nurani yang hatinya suci akan mudah menangkap dari kharizah thariqah da'watullah. Oleh karena itu, sebagai seorang umat manusia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kita adalah pemimpin dan bagi kita adalah bertanggung jawab untuk diri kita. Selain diri kita telah selesai dipertanggungjawabkan. Hubungan ini tidak akan selesai jika ketakwaan hanya sekadar individualitas. Alangkah baik dakwah digerangkan, dakwah dikumandangkan kepada sanak saudara beserta masyarakat pada umumnya. Namun berbicara tentang dakwah, pemirsa yang dirahmati Allah, ada keganjalan, ada kegelisahan di mana seseorang muslim jatuh terpuruk dalam dakwahnya sendiri. Atau bahkan hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berdakwah, ketika Nabi Muhammad terjun di lapangan dakwah pada masa jahiliyah. Ada seorang pamannya, Abu Thalib, yang pada saat itu kemana saja Nabi Muhammad pergi, ia selalu mengikuti. Tapi
qadarallahu ala ma yasha. Allah menghendaki bagi yang Ia kehendaki. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan hidayah Allah turun kepada kita semua. Sehingga turunlah Al-Quran. Innaka la tahdi liman ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi liman ahbabta. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Nah, berbicara tentang hidayah tidak akan pernah kita singkirkan, tidak akan pernah kita nafikan hubungan antara integritas manusia dengan wahyu ilahiyah, sehingga Al-Quran itu menjadikan umat manusia khususnya muslim menata pada jalan hidayah, sehingga manisnya iman dan ketakwaan akan tersampaikanlah sudah. Innaka la tahdi liman ahbabta, kata Allah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kecuali Allah. Betapa agung perjuangan pamannya ketika ia menemani Nabi Muhammad SAW berdakwah, ketika ia membela Nabi, tapi naas dan sayang, ia mati dalam keadaan kufur, ia mati dalam keadaan tidak berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada intinya, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita ingin mendapatkan hidayah, ketika Al-Quran menjadikan solusi bagi kita, hadirkan Al-Quran di dalam diri kita. Jika diri kita telah selesai, maka dakwahkanlah syiar-syiar agama kepada umat-umat, kepada saudara-saudara seiman dan seislam kita. Perkara tidak diterimanya atau belum terselesaikannya itu adalah hak prerogatif Allah dalam menyelesaikan. Karena tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya memberikan pengarahan, namun hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala yang menata kehidupan umat manusia pada umumnya. Demikian yang dapat kita sampaikan perbincangan pada hari ini. Tetaplah menebar dakwah, tetaplah istiqamah. Jikalau tertolak, insya Allah akan ada jalan untuk kita semua. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.